Latar belakang. Kalau bicara soal kesehatan mental di dunia kerja, emang lagi jadi topik yang penting banget untuk dibahas. Banyak sekali orang yang mengalami stres dan tekanan saat bekerja, dan hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Menurut artikel Mental Health in the Workplace dari Harvard Business Review, sekitar 20% hingga 50% pekerja di Amerika Serikat merasakan stres akibat pekerjaannya. Masalah ini juga terjadi di negara-negara lainnya seperti Indonesia. Tentu saja kondisi ini tidak baik karena dapat mempengaruhi produktivitas kerja seseorang serta kebahagiaannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental para karyawannya dengan memberikan program-program seperti pelatihan manajemen stres atau dukungan psikologis. Namun, sayangnya masih ada stigma negatif tentang masalah kesehatan mental di tempat kerja, sehingga banyak orang enggan mau membicarakannya atau mencari bantuan ketika menghadapi masalah tersebut. Sampai saat ini, belum semua perusahaan bahkan pekerja peduli dengan masalah mental yang dialami di tempat kerja. Padahal, jika kesehatan mental dan fisik sama-sama pentingnya bagi tubuh dan harus dijaga tetap seimbang. Saat kesehatan mental diabaikan dan tidak segera diobati atau mencari bantuan dari orang ahli, maka bisa berdampak negatif pada karir. Pasalnya, saat mengalami masalah mental, pasti akan sulit fokus saat bekerja, sehingga produktivitas cenderung akan menurun. Nah, jika selama ini kamu belum tahu apa saja jenis masalah mental yang bisa dialami oleh seorang pekerja kantoran, coba simak dulu penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, depresi. Beberapa gejala depresi di tempat kerja yang biasanya ditunjukkan antara lain gelisah, gugup, mudah tersinggung, selalu mengeluh, dan tidak terlihat sehat. Selain itu, seorang karyawan yang mengalami depresi juga cenderung menjadi lebih pasif, baik saat diajak bicara secara langsung atau saat meeting. Mereka lebih memilih untuk diam. Bahkan tidak sedikit pula gejala depresi yang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak ada semangat lagi untuk bekerja dan tidak bisa produktif lagi. Dilansir dari Harvard Business Review, terdapat survei WHO yang menentukan bahwa karyawan yang mengalami depresi akan lebih sering cuti sakit, kehilangan produktivitas hingga dikeluarkan dari pekerjaan. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan juga sering mengintai para karyawan kantoran sehingga dapat menurunkan performa di pekerjaannya. Beberapa tanda dari gangguan kecemasan ialah dengan munculnya kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, kelelahan yang terus-menerus, hingga rasa cemas berlebihan saat di kantor. Seperti yang dijelaskan oleh Mayo Clinic, penyebab dari gangguan kecemasan belum bisa sepenuhnya dipahami. Namun biasanya hal itu bisa terjadi akibat adanya peristiwa traumatis yang pernah dialaminya. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan kecemasan. Misalnya penumpukan stres akibat mengalami masa-masa sulit hingga trauma masa kecil. Yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan yang satu ini bisa ditunjukkan dengan adanya pergantian suasana hati yang ekstrim. Dari fase depresi yang hampa lalu berganti menjadi suasana hati yang sangat semangat atau disebut fase mania. Pemilih gangguan yang satu ini bisa terlihat sangat energik dan kreatif saat sedang bekerja. Namun, ada saatnya ia tiba-tiba berubah drastis menjadi pendiam dan sulit fokus. Hal itu sangatlah berpengaruh pada kinerja di kantor karena ia tidak akan mampu memberikan hasil kerja yang maksimal. Hedlin menjelaskan beberapa gejala yang ditunjukkan pada saat fase mania. Biasanya pemilih gangguan ini akan merasa terlalu bahagia, berbicara sangat cepat dan ekspresif, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian di saat fase depresi, beberapa gejala yang ditunjukkan seperti putus asa, merasa pendiam, sering merasa kelelahan, hingga selalu memikirkan kematian. Dan yang keempat, ADHD. Bagi sebagian besar orang mungkin menganggap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder sebagai gangguan yang hanya bisa dialami oleh anak kecil saja.
Padahal gangguan yang satu ini juga dapat dialami oleh orang dewasa, bahkan yang sudah bekerja sebagai seorang karyawan. Seperti yang ditulis oleh HBR, terdapat survei internasional di 10 negara yang menunjukkan bahwa ada di sekitar 3,5% karyawan yang menderita ADHD. Saat di tempat kerja, biasanya karyawan yang mengalami gangguan ini akan sulit mengorganisasi pekerjaannya. Kemudian selalu gagal menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga kesulitan mengelola beban kerja. Bahkan komunikasi juga akan cukup sulit dilakukan karena biasanya mereka akan susah paham dengan instruksi dari atasan dan mudah berselisih dengan rekan kerja. Jenis masalah mental yang dialami oleh pekerja ini sangat berakibat buruk bagi perkembangan karir. Setelah membaca penjelasan sebelumnya, pasti kamu sudah lebih paham dengan pentingnya kesehatan mental kan? Menjaga kesehatan mental juga bisa dilakukan dengan mengontrol tingkat stres. Saat kamu sudah merasa tidak kuat lagi menahan beban, jangan ragu untuk menceritakannya kepada orang terdekat. Selain itu, kamu bisa mencoba melakukan hobi penghilang stres agar bisa menjaga mood selalu baik. Salah satu cara terbaik untuk menangani masalah kesehatan mental di dunia kerja adalah dengan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berbagi dengan rekan kerja atau atasan mereka. Hal tersebut memungkinkan para pekerja untuk merasa lebih terhubung dengan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat mencari dukungan yang lebih baik ketika menghadapi masalah kesehatan mental.